Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siva dari kelas 9D akan mempresentasikan tentang perkembangan kerjasama di dunia. Yang pertama, awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Kerjasama dunia telah berlangsung sejak peradaban kuno melalui perdagangan antar wilayah, seperti hubungan lembah sungai Indus dengan Mesopotamia, serta jalur sutra yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Selain perdagangan, interaksi ini mempengaruhi politik dan budaya, seperti hubungan Sriwijaya dengan India dan Tiongkok dalam penyebaran agama Buddha. Pada abad ke-15 hingga ke-17, era penjelajahan bangsa Eropa semakin memperluas perdagangan global dengan eksploitasi sumber daya dan perdagangan rempah-rempah. Saat ini, globalisasi semakin mempercepat hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antar negara di seluruh dunia. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bagian dari hubungan internasional yang melibatkan interaksi antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama ini terjadi karena saling ketergantungan antar negara dan kebutuhan sumber daya yang tidak merata. Prinsipnya melibatkan international understanding, yaitu kesepahaman dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua elemen utama, yaitu 1. Tujuan bersama. Keputusan diambil secara rasional demi kepentingan semua pihak. Yang kedua, keuntungan timbal balik. Manfaat yang diperoleh tidak harus sama besar, tetapi adil bagi masing-masing pihak. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain berdasarkan letak geografis, jumlah negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, tujuan, dan lapangan usaha yang mendasari kerjasama terbentuk. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut adalah: yang A. Berdasarkan letak geografis. 1. Kerjasama regional antar negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN, AFTA, APEC, dan EEC. Yang kedua, kerjasama antar regional antar kawasan berbeda, misalnya ASEAN sampai Uni Eropa. Yang ketiga, kerjasama internasional melibatkan berbagai negara di dunia seperti PBB, UN. Yang B. Berdasarkan jumlah negara peserta. Ke-1, kerjasama bilateral antara dua negara, misalnya Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Indonesia. Kerjasama multilateral melibatkan banyak negara seperti G20, PBB, WTO, OIC. Yang C. Berdasarkan kesamaan tujuan. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya ILO atau International Labour Organization. Yang D. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Kerjasama antar negara ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha, misalnya negara-negara yang mempunyai lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membentuk OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Dan yang terakhir, profil lembaga kerjasama internasional. 1. ASEAN. Didirikan 8 Agustus 1967, kini beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Tujuannya meningkatkan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga stabilitas kawasan. 3 pilar utama, yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua, Uni Eropa. Organisasi supranasional dengan 27 negara anggota dibentuk lewat Perjanjian Maastricht 1992, fokus pada ekonomi, demokrasi, dan kebijakan keamanan. Ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk menjaga perdamaian dunia. Terdiri dari 193 negara anggota, termasuk Indonesia sejak 1950. Organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat Jenderal, dan lainnya. Indonesia aktif berkontribusi dalam misi perdamaian PBB. Yang keempat, G20, Forum Kerjasama Ekonomi Global, didirikan 1999 pasca krisis keuangan Asia, beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, fokus pada kebijakan ekonomi dunia.